Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa ya? 8 Juni 8 Juni 2022. Jadi di pagi hari ini kita terus mengupayakan dan melihat perkembangan tanaman alpukat kita. Salah satunya teman-teman, ini saya memberikan pupuk kandang. Hari ini adalah pergantian musim penghujan ke musim kemarau, tapi kadang ada beberapa kiriman hujan. Jadi saya menggunakan pupuk kandang seperti ini. Tujuannya pohon alpukat saya ini supaya maksimal ketika mensuplai buah-buahnya. Karena pohon seukuran ini sudah berbuah, sudah lebat buahnya. Teman-teman bisa melihat, tanaman ini. Kenapa saya sering menyampaikan membuahkan sebaiknya tanaman itu besar dulu, batangnya, pohonnya besar. Saat itu sudah mampu untuk menopang tenaganya untuk memberikan nutrisi ke suplai buahnya. Jadi kalau pohonnya kecil, batangnya masih kecil, itu jangan dibuahkan lebat. Tapi kalau batangnya sudah gede, meskipun pendek, boleh dibuahkan agak lebat. Teman-teman, ini saya memberikan pupuk kandang seperti biasa. Ini adalah pupuk kandang yang masih baru dari kambing. Ini bisa dilihat. Jadi buah-buahnya bisa di zoom ke sini, Mas. Jadi buah-buahnya sudah lebat. Ini kelilingnya. Buah-buah ini mudah-mudahan bisa tumbuh dan besar sempurna, karena saya mengacu juga pada batang yang besar seperti ini. Batang yang sudah besar insya Allah mampu untuk menopang makanan. Nah, ini yang kering kita lepas, dan yang ini adalah petrogenol. Wah, airnya habis ya, wayah ganti. Jadi ini teman-teman, buahnya lebat. Ini bisa dilihat langsung. Yos, sana Yos, pegangin batangnya Yos. Ini ada sak pupuk kandang karena itu batangnya sudah besar. Batangnya sudah besar sekali, lebih besar batang, meskipun tanaman ini pendek. Nah, di belakangnya Yas, yang sana Yas. Ini meskipun pohonnya pendek, tapi bisa dilihat batangnya. Rumputnya cabutin Yas, yang depan itu Yas. Nah, itu bisa dilihat batangnya yang besar. Nah, itu jadi ini sudah bisa dibuahkan. Kita ke sana. Nah, pupuk kandang ini kenapa hanya saya taruh begitu saja? Karena pupuk kandang ini, karena lahan ini pengairan lewat irigasi pengairan pertanian. Jadi pakai irigasi seperti ini. Nah, jadi istilah wong Jawa itu ngelep dilep. Kita
Lihat semuanya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, boleh dibuahkan kecuali batangnya sudah gede meskipun pohonnya masih pendek. Lihat ketinggiannya seberapa. Nah, di depan Yos. Nah, ini hampir hanya 2 meter. Belum tinggi, tapi batangnya sudah besar sekali. Batangnya sudah besar sekali, jadi boleh dibuahkan seperti ini. Apa Yas? Pemilihan batang besar yang berkualitas. Nah, pemilihan bibit itu salah satunya yang paling utama. Kita sambil jalan-jalan, kita nanti juga tidak melihat yang bagus-bagus saja, tapi juga melihat yang buruk pula, yang jelek pula. Saat ini sudah mulai mentol-mentol, jadi buah, disusul bunga, dan ada tunas baru. Itu menandakan pohon ini sehat. Ini jenis aligator. Yang lainnya, teman-teman perlu diketahui di tempat saya adalah DPL 90. Ini jenis kelut. MDPL 90, jadi sangat panas sekali. Nah, ini baru recovery, pemulihan. Goyang batangnya Yas. Dijak ngobrol Yas. Terus Yas, goyang terus Yas. Goyang Yas. Tangi loh. Tangi diajak ngobrol. Ini semuanya sudah mulai muncul bunga. Nanti kita lihat yang besar itu. Lagi Yos, bermasalah Yos. Jadi kalau sudah dilihat dari jauh saja, kalau tanaman ini sudah terlihat tanaman ini berpenyakit, dia kena cendawan atau Phytophthora. Cek Yos, coba dilihat Yos, batangnya. Awas Yos, pelan-pelan Yos. Nah, ini pasti kena, ini pasti bermasalah. Yes. Nah, ini teman-teman sudah mulai terlihat penyakitnya. Nah, ini kena Phytophthora ini. Nanti harus ada perawatan. Nek gak dicek ini gak ngerti Yas. Nek gak disambangi kita nggak tahu kalau tidak cek, dilihat. Nah, habis ini berarti harus ada pemberian Nordok itu untuk bakterisida, Ditan itu untuk Phytophthora, dan ditambahkan insek sedikit. Yas, ini tidak boleh ya, seharusnya tidak oleh buah Yas. Ini terlalu kecil. Ini Yas. Potongnya ya. Ini jenis kelut. Nah, ini lebat juga kelut, kelebatan kelutnya. Nah, di dalam sana kita coba lihat, buktikan kelut ya. Kelut ini buahnya banyak.
Ini di atas. tuh di dalam ini juga ada, di pucuk ini juga ada. Oh, itu kena ulat, Yas. Anu apa? Daunnya terserang ulat itu. Cek, Yas. Ulat duduk, padahal di sini itu tidak ada ulat. Tapi ini sepertinya oh, belalang. Bekas belalang. Nah, kita melihat yang lainnya. Ini juga kurang pupuk kandang. Nah, ini kurang, Yas, buahnya, Yas. Preteli, Yas. Pretelin yang seleksi, Yas. Mana, tunjukkan ke teman-teman, seleksi aja. Jadi seleksinya itu teman-teman bisa melihat seleksi ini buahnya yang tidak sempurna seperti ini, bisa dibuangin. Yes, preteli semuanya banyak, 50% pretelin. Karena kalau ini dibiarkan, maka tanaman ini akan mati. Ini pasti. Jadi harus dibuangin. Karena masih kecil pohonnya dan dilihat daunnya itu kurang. Yes, cek di dalamnya pasti ada ulatnya kayak gini. Cek, yes. Maka Bang Sabin, nggih, anu, letonge lagi nyaut iki. Apa kepanasan letong. Mboten jane. Anu menapa? Arep napa sebut gajah. Nggih. Nggih, ikut gajah penak. Ini juga mentol-mentol. Nah, tanaman yang sehat itu seperti ini. Ada bunga, ada buah. Ini bisa diseleksi, dibuang. Kita ke yang lebih besar. Ini normal ya sih, Yas? Normal. Ada daun mudanya. Nah, ini normal. Jadi tanaman ini saat berbuah itu normal. Buahnya lebih mulus. Daun muda juga keluar. Dia lebih apa ya, bisa dilihat teman-teman, buahnya mulus, tidak menguning, tidak kisut, karena ditopang oleh tenaga yang masih prima. Jadi pohon ini pohon yang prima tenaganya, sehingga ini normal, Yas? Normal ini. Normal, buah besar disusul yang agak kecil dan tunas-tunas barunya muncul. Nah, dikhawatirkan kalau tunas saat berbuah, terus apa, tidak ada tunas baru, itu membahayakan. Kita lihat yang agak dewasa. Yes, normal gak, Yas?
Iya, normal ya Ki ya. Normal. Ini seleksi Apa? bentuknya. Bentuknya. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini kurang bagus ya, meskipun besar toh. Aligator kan seharusnya tidak seperti ini. Kalau mau seleksi ya monggo yang seperti ini bisa dibuang. Ini malah belum bunga, belum muncul bunga. Ya, kita melawan matahari, kita ke sana. Nah, daun-daun yang seperti ini ulat contong namanya. Ini ada ulat contong, Yos. Pegang, Yos. Tunjukkan. Nah, dia hidup ulat contong, tapi nah ini ada lapisan kayak daun, tapi kalau dipetes lembek. Ini semuanya sudah mulai muncul bunga, ada yang buahnya. Ini juga normal. Nah, rumput ini memang sengaja tidak saya obat. Ini normal semuanya. Ini buah, kalau mau seleksi buah yang seperti ini aja teman-teman. Jadi ini bisa besar tapi kurang menarik. Kalau batang-batangnya tidak ada batang yang kecil di tempat saya. Batangnya gede semuanya. Nah, memang berkebun itu tidak harus semuanya itu harus tergantung pada perawat dan pekebunnya. Karena tidak menutup kemungkinan alpukat itu bisa merana, bisa mati dalam satu hamparan kebun ini. Dalam satu hamparan kebun ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa pohon yang mati. Nah, matinya itu karena kita memang kurang waspada ataupun kita kurang telaten. Salah satu contoh, Yos tunjukkan Yos. Nah, jadi tidak yang baik saja yang saya tunjukkan, meskipun saya sudah beberapa bertahun-tahun berkebun juga ada aja yang mati. Nah, ini kena Phytophthora seperti ini, gosok-gosok Yos, batang Yos, biar bersih, biar terlihat. Apa telat ya sih anumu leh ngobati. Gak bisa di Nah, ini karena sudah keliling. Kalau Phytophthora itu biasanya kalau hanya satu sisi di sini saja ngemblok hitam, blok hitam itu diobati bisa sembuh. Tapi kalau kita telat ngobati karena hanya berapa minggu saja dia menjalar sampai muter ke sini, muter keliling. Kalau sudah muter keliling dia sudah memutus selnya sehingga pasti mati. Nah, cepet-cepet kita ganti yang kecil seperti ini. Ini apa ya? Sap 034. Ini sudah mulai mentil-mentil, disusul bunga, bentilnya banyak. Ini ada
aligator. Nah, bunga seperti ini, bunganya banyak dari atas sampai bawah, dan juga ada buah-buahnya seperti ini. Yang di sisi pinggir ini memang tanaman yang agak besar. Nah, itu bisa dilihat teman-teman, ini tanaman sehat. Dilihat dari jauh sudah terlihat tanaman ini subur. Saat berbunga, saat berbuah, dia mengeluarkan tunas-tunas baru. Tunas baru itu dari mana? Nah, tunas baru itu salah satunya adalah pemberian pupuk kandang, disemprot juga vitamin, ada zat PT dan lain sebagainya, zat perangsang tumbuh. Pupuk kandang saya berikan seperti ini, dan seharusnya yang di sana di bawahnya itu sebenarnya harus bersih, tidak boleh kotor seperti itu. Yos, ini bokong ten, subur sekali. Dari atas sampai bawah full bunga. Dan pucuk-pucuk yang muda ini menandakan tanaman ini tidak ada masalah ketika berbunga dan berbuah, menandakan bahwa tanaman ini masih prima. Nah, ada satu lagi yang kita tunjukkan, tanaman yang kurang prima. Yos, nah, tidak ada muncul daun muda. Kita berharap tanaman ini nanti akan muncul bunga muda, akan muncul tunas-tunas muda. Bagaimana caranya? Kita semprot pakai ZPT, zat perangsang tumbuh, supaya tumbuh tunas baru. Karena kalau tidak disemprot itu, dia tidak keluar tunas muda, maka ini akan bermasalah. Jadi harus ada penambahan ekstra. Nah, seperti ini, memang ini lagi recovery untuk pemulihan, karena tanaman ini sebenarnya sudah parah sekali. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah penyakit mulai dari atas sampai bawah, sampai bawah bukan lagu. Ini dari sini atas sampai bawah, tapi ini masih satu sisi, jadi masih bisa diselamatkan. Hanya satu sisi, yang sisi sana masih aman. Yuk. Ini juga sehat sekali, rimbun. Oh, iki wayah nyemprotane yos, avidor yos. Ini tanda-tanda bekas sabuk putih. Daunnya yang hitam-hitam ini, dia menutup sel-sel pori-pori stomata, sehingga untuk menerima makanan maupun menerima sinar matahari kurang bagus. Ini juga baru pemulihan, subur sekali, tanpa bunga dan tanpa buah. Jadi itu teman-teman, terima kasih
sudah dromos, sudah sumuk, tapi sehat insya Allah seperti itu. Tetap semangat merawat, tetap bagaimana kita bisa mengevaluasi kebun kita supaya tetap terjaga kesehatannya. Karena beberapa teman-teman banyak sekali permasalahan-permasalahan bagi pekebun. Ketika kita berkebun, kita senang berkebun, berharap tanaman kita itu berbuah, senang, bangga, tapi lalai untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu adalah untuk merawatnya. Jadi upayakan ketika tanaman itu berbuah, subur, buahnya lebat, tapi kesehatannya tetap terjaga. Karena banyak saat ini pekebun yang bermasalah, tiba-tiba setelah berbuah pohonnya mati. Jangan sampai seperti itu. Terima kasih, semangat menanam, monggo mampir di Desa Wisata Jambu, belajar bersama, karena saya juga harus banyak belajar dari teman-teman. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, dan terus tonton YouTube Desa Wisata Jambu. Salam hijau, salam dan doa buat keluarga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita terus untuk bisa berkarya menghijaukan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Man, alpukatmu sekembang apa durung? Kang Man.